Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang insya Allah kita akan menjelaskan mengenai ma yukra'u lailatal jumu'ati wa yaumaha. Ini yang awalnya ya, ada mengenai amalan ya, amalan di hari Jumat dan di malam Jumat itu seperti apa, sebagai lanjutan dari ketentuan mengenai rangkaian sholat Jumat. Nah, maka sekarang akan mengkaji mengenai ma yukra'u lailatal jumu'ati wa yaumaha. Jadi amalan yang dilakukan atau bacaan yang disunahkan pada malam dan hari Jumatnya. Tidak cuma itu ya, nanti juga insya Allah di sini juga ada pamungkas mengenai ketentuan atau syarat sah, insya Allah syarat sah Jumatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Abi Sa'id. Ada Imam Al-Baihaqi di sini meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id. Man qara'a suratal kahfi, man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ado'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Nah, maka dia akan memperoleh cahaya. Ya. Ado'a lahu, dia memperoleh cahaya ma bainahu, sejauh cahayanya ini dari tempat dia, wa bainal baitil atiq, hingga sampai ke Mekah ya. Sampai ke Ka'bah. Tidak perlu dibayangkan substansinya seperti apa cahayanya ini, tapi cukup dijadikan sebagai sebuah motivasi betapa besarnya pahala, betapa besarnya pahala membaca surat Al-Kahfi. Wa huwa an Abi Hurairah. Imam Al-Baihaqi juga ini meriwayatkan hadis juga. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man qara'a lailatal jumu'ati, siapa yang pada malam Jumat membaca Hamim ya, Ad-Dukhan, Hamim, surat Ad-Dukhan, wa Yasin, surat Yasin. Nah, asbaha magfurun lahu. Maka di pagi harinya yang bersangkutan akan mendapatkan ampunan, penghapusan dosa ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Wa Ibnu Janzuwai atau Janzuyah atau Zanzawai, nah itu banyak versi ya. Kita baca yang disesuaikan dengan ini ya, dengan kosakata yang seperti pola Sibawih gitu ya. Wa Ibnu Zanzuwai an Wahab ibni Munabbih. Qala, Ibnu Zanzuwai yang mendapatkan riwayat dari Wahab bin Munabbih, qala, mendapatkan hadis atau riwayat ini dari Wahab bin Munabbih. Man qara'a lailatal jumu'ati surat al-Baqarah, siapa yang pada malam Jumatnya membaca surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan juga surat Ali Imran, kana lahu nurun, dia memperoleh cahaya, ma baina ghuriban wa ajiban,
ya, seluas atau sejauh daerah Ghurib dan daerah Ajib. Wa Ghuribun al-arsu. Ghurib ini maksudnya adalah aras, ya, aras. Wa ajibun asfalul ardin. Sedangkan ajibun maksudnya adalah lapisan tanah yang paling rendah di bumi. Ini sebetulnya lebih pas dalam konteks bahasa saja sebetulnya. Menunjukkan sebuah ungkapan yang sangat besar pahalanya maksudnya. Jadi diibaratkan seperti cahaya atau mendapatkan cahaya di sini, ya, luar biasa. Nah, itu artinya ini adalah anjuran, itu anjuran, dapat pujian, anjuran. Jadi akan mendapatkan cahaya sejauh cahayanya ini bisa meliputi arus sampai ke permukaan bumi yang paling rendah atau tanah di bumi yang paling rendah. Baik, selanjutnya wa ibnu Mardawai an Aisyah atau Marduyah, itu bisa juga gitu ya, atau Mardawai bisa juga, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini mendapatkan riwayat hadis dari Aisyah. Ala ukhbirukum bisuratin mala'at azma, ya, uzmatuha ma bainas samai wal ard. Maukah saya kabarkan, maukah saya beritahukan kepada kalian sebuah surat yang keagungannya bisa memenuhi apa yang, ya, bisa memenuhi seruang langit dan bumi. Walikati biha minal ajri mislu zalika. Demikian juga bagi yang menulis surat itu mendapat pahala yang sama. Waman qara'aha yaumal jum'ati, dan siapa yang membaca surat tersebut pada hari Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyamin. Maka dia akan mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan ampunan Jumat yang hari itu hingga Jumat selanjutnya plus 3 hari pengampunannya ini. Waman qara'al khamsal awakhira minha inda naumihi. Lalu ketika dia menjelang tidur membaca 5 surat akhir dari surat tersebut, ba'asahullahu ayyal laili sa'a. Maka Allah akan bangunkan orang tersebut pada malam hari di kapanpun yang dikehendaki, ya. Suratu Ashabil Kahfi. Nah, ternyata surat apa? Surat Ashabul Kahfi, ya. Ini luar biasa. Nah, selanjutnya Wadarimi an Makhul, juga ada Imam Ad-Darimi meriwayatkan hadis dari Makhul, man qara'a surata Ali Imran yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Ali Imran di hari Jumat, salat alaihil malaikatu ila laili. Maka malaikat bersolawat kepada orang tersebut hingga malam, ya. Dari siang hingga malam. Maksud bersolawat maksudnya memintakan maghfirah pada kita, menghormati, memintakan ampunan pada kita, atau memintakan rahmat pada kita. Wa huwa an Ka'ab iqra'u surat Hud yaumal jumu'ati. Imam Ad-Darimi juga meriwayatkan dari Ka'ab, ya. Dari Ka'ab. Kalau di dalam riwayat yang ini, bacalah oleh kalian surat Hud pada hari Jumat. Itu riwayat dari Ka'abnya. Kalau yang atas dari Makulnya, ini riwayat dari Ka'ab. Itu surat Hud pada hari Jumat.
Selanjutnya Watobaroni an Abi Umamah. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, man qara'a hamim ad-dukhon fi lailatil jumu'ati aw yaumi jumu'atin banallahu lahu baitan fil jannati. Masya Allah. Siapa yang membaca hamim yaitu ad-dukhon pada malam Jumat atau pada siangnya, malam atau siang Jumat itu, maka Allah akan membangun, ya Allah akan anugerahkan bangunan atau rumah di surga bagi orang tersebut. Amin ya Allah. Selanjutnya wa Ibnu Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, man qara'a ba'dal jumu'ati, siapa yang setelah salat Jumat membaca Fatihatul Kitab, ya, membaca Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, membaca Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, membaca Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, membaca surat An-Nas sab'a marratin, sebanyak 7 kali, hufidho ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka dia dijaga dari dosa ya, dia dijaga dari dosa selama Jumat yang hari itu hingga Jumat yang akan datang. Wa fi riwayatin do'ifatin, ada riwayat yang lain yang statusnya do'if, itu disebutkan di situ. Loh, kenapa hadis do'if masuk ke sini? Karena konteksnya di sini bukan untuk syarat sah, bukan untuk hukum, bukan untuk dalil rukun, juga bukan. Tapi ini dalam konteks fadha'il amal ya, dalam konteks amal-amal soleh, yang biasanya hadis do'if ini boleh dicantumkan kalau sudah, ya, jadi intinya itu sudah tercantum oleh hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Dia hanya melengkapi saja, melengkapi keterangan atau melengkapi penjelasan. Itu aja sebetulnya statusnya, bukan sebagai hadis inti, bukan. Di sini disampaikan ghufira lahu ma taqaddama. Dalam riwayat yang dhaif, di sini disampaikan kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, lalu An-Nas 7 kali ba'da sholat Jumat. Nah, menurut riwayat yang dhaif, kalau riwayat yang sahih kan hanya disebutkan dijaga dari dosa selama Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Cuma itu aja ya. Tapi di sini ditambahkan redaksi dengan ghufira lahu, diampuni dia, ma taqaddama min dzanbihi, dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa yang akan datang. Wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, ini mungkin agak ekstrimnya di sini ya. Agak luar biasa berlebihan pahalanya di sini. Jadi bukan cuma diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, bahkan dia pun akan diberi karunia pahala sejumlah semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Insyaallah. Besar sekali ya. Riwayat selanjutnya, wa Ibnu Sunni an Anas, Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis dari Anas ya. Meriwayatkan hadis dari Anas, disampaikan di situ, man qala subihata yaumil jumu'ati qabla sholatil ghadati astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik, ya, wa atubu ilaih, salasa maratin, ghafarallahu ta'ala lahu dunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Man qala, siapa yang mengucapkan, siapa yang beristighfar, sabihata yaumil jumu'ati, pada pagi hari Jumat, qabla sholatil ghadah, sebelum sholat subuh gitu ya, sebelum sholat subuh,
Bacaannya tadi astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini 7 kali ini. Astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Aku meminta ampun kepada Allah. Alladzi yang la ilaha illallah, yang tiada Tuhan selain Dia, al-hayyu al-qayyum, ya, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, wa tubu ilaih, dan saya bertobat kepada Allah. Nah, ini selama 3 kali dibaca. Nah, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Nah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Walau kanat, meskipun dosa-dosanya misla zabatil bahri, meskipun dosanya ini seperti begitu banyaknya seperti buih di lautan, pasti diampuni dengan fadilah dari istighfar tadi itu. Bahwa An Ibni Abbas, Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Kalau yang ini dari Ibnu Abbas, man qala ba'da ma yaqdil jumu'ata, siapa yang berzikir setelah atau ketika usai sholat Jumat, subhanallah, ya, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata maratin, 100 kali, ya, subhanallah, maha suci Allah, al-azim yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan pujian kepadanya, ini 100 kali. Ghafarallahu ta'ala lahu mi'ata alfi dzanbin, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni mi'ata alfi dzanbin, ya, akan mengampuni 100.000, ya, 100.000 dosa. Jadi dia akan diampuni 100.000 dosa. Akan diampuni 100.000 dosanya, ya. Banyak sekali. Tentu kalau dalam usul bahasa Arab, penyebutan nominal kalau bukan dalam konteks hukum, ya, nah itu sebetulnya tidak fix jumlah segitu, ya. Ini hanya perlambang, mi'ata alfi dzanbin itu perlambang begitu banyak dosa manusia. 2 hal berarti. Manusia itu dosanya banyak, yang kedua sebanyak apapun akan diampuni dengan zikir yang dilakukan ba'da, gitu ya, ba'da sholat Jumat tadi itu 100 kali, ya. Kadang-kadang kita udah sholat Jumat, kita lalu sholat, lalu pulang langsung cepet gitu, ya. Oh, ini hadisnya ada tambahannya lagi. Selanjutnya, wali walidayhi arba'ata wa isyrina alfa dzanbin. Bukan cuma dosa dirinya yang diampuni, ternyata dosa kedua orang tuanya 24.000 dosa diampuni. Masya Allah, ya. Ini riwayat mana, ya, ini? Amal Yaum wa Lailah. Dalam kitab Amal Yaum wa Lailah, ya. Selanjutnya, wal Khatib an Jabir, Imam Al-Khatib meriwayatkan hadis dari Jabir, lau du'iya bi hadza du'a, sekiranya atau seandainya, ya, seandainya meminta dengan doa ini, ala syai'in, ya, seandainya ada orang yang meminta dengan doa ini, meminta sesuatu dengan doa ini, bainal masyriqi wal maghrib,
ya sesuatu yang ada di barat dan di timur, fi sa'atin min yaumil jum'ati, pada satu waktu ijabah ya, yakni saat al ijabah ya, pada waktu terkabulnya doa pada hari Jumat ya, lastujiba lisoibi, pasti ya, pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa tadi itu. Jadi ketika dia berdoa ya, seandainya ada orang yang berdoa dengan doa ini, dia meminta sesuatu yang ada di timur dan di barat pada saat mustajab Jumat, pasti bakal dikabulkan. Nah, apa doanya? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Kau, ya Hannanu, yang penyayang pengasih, ya Mannanu, yang memberi karunia, ya Badi'as samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi, ya Jal Jalali wal Ikram, dan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini pasti dikabulkan doanya kan di dalam riwayat ini. Baik, selanjutnya wan fillah tolabul iksari minas sholati alal mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita bicara soal bacaan-bacaan atau amalan-amalan pada hari Jumat gitu ya. Nah, kalau sekarang ini mengenai sholawatnya. Ya, tolabul iksar, ini ada anjuran untuk memperbanyak minas sholati alal mukhtari sallallahu, sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada anjuran yang cukup gamblang dan jelas di sini mengenai kita di hari Jumat itu harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi an Abi Hurairah. Imam Al Baihaqi ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Aksiru minas sholati alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Aksiru, berbanyaklah oleh kalian, minas sholati alayya, bersalawat kepadaku, fi kulli yaumi jum'atin, di setiap hari Jumat. Inna sholata ummati tu'rodu alayya, sungguhnya ya, li'anna itu fa'inna ya, fa tertutup oleh layar. Fa'inna sholata ummati, karena sholawatnya umatku, tu'rodu alayya, ya bakal diperlihatkan kepada saya, fi kulli yaumi jum'atin, di setiap hari Jumat. Faman kana aksaruhum alayya sholatan kana aqrabahum ilayya manzilatan. Siapa yang paling banyak di antara mereka bersalawat kepada aku, nah maka mereka yang paling banyak sholawatnya adalah mereka yang paling dekat posisinya, kedudukannya nanti bersama aku ya, Masya Allah. Selanjutnya Wad-Darukutni wa hasanahul Iraq, ya Iraqi, Al-Iraqi. Imam Ad-Darukutni meriwayatkan hadis yang mana di sini dihasankan oleh Al-Iraqi rahimahullah. Man shalla alayya yaumal jumu'ati samanina maratan. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat 80 kali. Gufirat lahu dunubu samanina sanatan, Masya Allah. Maka dosanya selama 80 tahun itu akan diampuni. Qila ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, kaifa sholatu alaika? Bagaimana cara bersalawat? Atau yang bagaimana? Salawat yang bagaimana? Kata yang bertanya itu. Kala Nabi menjawab, yaqulu, nah salawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, salawat seperti ini katanya. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad, sampaikan salawat kepada Muhammad abdika, hambamu, wa rasulika, utusanmu, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Nah itu wayakidu wahidat,
wahidatan, ya wa yaqidu wahidatan, dianggap satu sholawat. Wa Abu Nuaim, juga ada riwayat dari Imam Abu Nuaim. Di dalam riwayat Abu Nuaim disampaikan, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ati, siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW pada hari Jumat, mi'ata maratin, 100 kali, ja'a yaumal kiamati wa ma'hu nurun, nanti orang tersebut pada saat datang, ya pada saat nanti di hari kiamat, dia akan membawa cahaya, ya, bersamanya ada cahaya. Membaca 100 kali, maka nanti pada hari kiamat dia akan datang membawa cahaya. Dia akan hadir, dia akan datang, atau dia akan ada pada hari kiamat itu dengan membawa cahaya. Lau kusima dzalika nuru, sekiranya cahaya itu dibagikan bainal khalqi kullihim, di semua makhluk, ya semua makhluk yang ada, lawasi'ahum, pasti itu cukup si cahayanya ini, ya. Wal Baihaqi an Anas, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku siang dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan salawat itu, siapa yang melakukannya, kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamati, maka aku pasti nanti bakal bersaksi, ya, bakal membela, maksudnya bakal bersaksi atau membela, atau syafi'an, atau memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa ya tidak ingin dapat syafaat. Amin. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, yang ini tentunya masih ada jalur dalam Al-Baihaqi-nya, ya. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man sholat sholatal asri fi yaumil jumu'ati, siapa yang sholat asar pada hari Jumat, faqala qabla an yaquma min makanihi, lalu dia bersolawat, ya, sebelum beranjak dari tempat sholat, Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman samanina marratan. 80 kali katanya sholawatnya seperti tadi. Ya Allah, limpahkan sholawat kepada Muhammad, Nabi yang ummi, kepada keluarga, dan juga curahkan keselamatan. Ini 80 kali. Gufirat lahu, maka orang itu yang membaca sholawat tadi akan diampuni dzunubu, ya, dosa-dosanya. Samanina aman, 80 tahun. Ya. Akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Wa kutiba lahu ibadatu samanina sanatan. Termasuk juga dicatat baginya pahala melakukan ibadah 80 tahun. Ya. Ngiler, ya, ini pahalanya banyak banget sholawat. Gampang sebetulnya. Cuman kitanya aja yang banyak malasnya ini. Padahal di kesempatan bagaimanapun bisa ini, ya, daripada ngelamun gitu orang-orang sekarang ini. Daripada pusing mikirin kerjaan, pusing mikirin hubungan kerja, atau pusing mikirin akhir bulan, daripada seperti itu, yang penting sholawat saja, insyaallah. Tapi tentu tidak serendah itu, ya, sholawat itu kita gunakan untuk mengisi kosong gitu. Bukan. Itu ada makna yang sangat mendalam dari sholawat itu, ya. Bukan sekedar sholawat biasa. Jadi sholawat itu
sebetulnya mengandung sebuah pengakuan kan gitu, sebagai utusan Allah kan kepada Nabi Muhammad itu. Nah, ini luar biasa. Karena dalam berbagai sirah itu kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu namanya dinamai Muhammad gitu ya oleh kakeknya itu karena memang diilhami oleh Allah supaya Nabi kita ini betul-betul mengandung banyak hal yang terpuji. Makanya Muhammad namanya. Dan memang sudah terwujud janji Allah. Makanya ketika kita bersalawat kepada Nabi, gitu ya, insya Allah itu sebagai sebuah kedekatan, gitu ya. Siapa yang cinta, ya banyak menyebutnya kan. Namun tentu bukan sekedar disebut, tetapi diharapkan diiringi dengan makna pemikiran, ya, makna yang mendalam gitu salawat. Selanjutnya ada riwayat dari Wal-Bahaqi, Imam Al-Bahaqi juga meriwayatkan hadis, aksiru minas sholati alayya. Perbanyak sholawat kepadaku lailatal jumu'ati wa yaumal jumu'ati, malam dan siang Jumat. Faman sholla alayya sholatan, siapa yang bersalawat sekali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyron, maka Allah akan membalas ya satu sholawat tadi itu dengan 10 kali. Sholawat dari Allah itu maksudnya adalah rahmat ya. Jadi Allah ngasih 10 kali lipat rahmatnya, kasih sayang. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, satu salawat itu akan dibalas 10 rahmatnya kepada kita ya. Wa Abu Daud wan Nasai, Imam Abu Daud juga Imam An-Nasai meriwayatkan hadis, inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ati. Hari-hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fi, maka perbanyak bersalawat kepadaku di hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rudotun alayya, karena salawat kalian ini itu dipamerkan, diperlihatkan kepada aku. Nabi itu senantiasa insya Allah mendengar salawat-salawat kita ya. Makanya Al-Fakir sama teman-teman juga sekarang sedang buka majelis salawat dan tausiah. Alhamdulillah nih. Baik. Selanjutnya baro'atun minan nar li Khalad Ibni Katsir ya, Khalad Ibni Katsir. Jadi ini adalah sebuah kisah ya. Ada kisah orang soleh ulama yang bernama Khalad bin Katsir. Khalad bin Katsir ini ya kan, dia mendapatkan kebarokahan, terbebas dari api neraka karena sholawat. Wahukia dikisahkan anna Khalada ibn Katsir, bahwa Khalad bin Katsir kana fin naz'i ya, kana fin nazza, kana fin naz'i, beliau dalam kondisi sakaratul maut. Fawujida tahta ra'sihi, lalu yang anehnya adalah ditemukan di bawah kepalanya ruk'atun, lembaran-lembaran, maktubun fiha, yang tertulis di dalam lembaran tersebut, hadhihi bara'atun minan nar li Khalad ibni Katsir. Nah, isinya adalah bahwa demikian gitu. Ini ya. Inilah bara'atun ya, pembebasan
minana dari api neraka li Khalad ibni Kasir, bagi Khalad ibni Kasir ya. Ini tidak apa namanya, bukan Ibnu Kasir ya, bukan Imam Ibnu Kasir, beda lagi, beda orang. Oh ya, masih lanjut ternyata kisahnya. Fasalu ahlahu. Orang-orang yang bertakjah itu menanyai keluarga Khalad ya. Menanyai keluarga Khalad yang mendapatkan keajaiban tadi. Di bawah kepalanya ada lembaran yang di situ ada tulisan, ini adalah pembebasan dari api neraka bagi Khalad bin Kasir. Jadi ada seperti itu. Nah ditanya, makana amaluhu ya. Orang-orang bertanya kepada keluarga Khalad, apa sebetulnya dulu amalnya? Faqala ahluhu, keluarga Khalad menjawab, kana yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumi jumu'atin alfa maratin. Beliau ini senang sekali, suka sekali bersalawat kepada Nabi setiap hari Jumat 1000 kali. 1000 kali. Salawatnya itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Nah, itu salawatnya ya. Mu'alif juga menyampaikan doa. Mudah-mudahan ini juga dikabulkan oleh Allah. Nas'alullah al-qadir. Kami semua memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Bijahil Bashir, dengan perantaraan kehormatan Al-Bashir ya, sang pemberi kabar gembira Nabi Muhammad SAW, an yuktabalana baru'ata minanar. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang terbebas dari api neraka. Wa khuluda fid daril qarar. Selain bebas dari api neraka juga mudah-mudahan kita abadi di dalam tempat yang kokoh, yaitu surga maksudnya. Jannatin tajri min tahtihal anha. Surga yang di bawahnya banyak sekali mengalir sungai-sungai. Baik ikhwan fillah rahimahullah, para pemirsa kajian Irsyadul Ibad. Nah, selanjutnya ini ada sedikit kesimpulan fikih ya. Faslun, ini ada keterangan di sini. Fi syuruti sihatil jumu'ati. Mengenai syarat ya sah Jumat. Syarat sah Jumat itu apa aja? Syurutu sihatil jumu'ati sittatun. Ada 6 syarat sah Jumat. Yang pertama di sini wuku'aha jama'atan. Dilaksanakan secara berjamaah bin niyati imamatin waqtidain, dengan niat berjamaah atau menjadi imam, dan juga ada juga yang berniat menjadi makmum atau mengikuti ya. Wa bi arba'ina mukallafan, dilaksanakan 40 oleh 40 mukallaf, orang yang sudah terbebani taklif hukum, dzakaron, laki-laki huron merdeka, mutawatian ya, mutawatian, bertempat tinggal tetap di situ, wabi abniyatin mujtamiatin, dilaksanakan di bangunan-bangunan yang itu memang bisa terkumpul orang-orang, wa wuku sholati kulliha fi waqti zuhri. Nah, sholatnya itu terjadi atau dilaksanakan saat waktu zuhur. Kalau hari biasa zuhur, kalau ini Jumat. Nah, gitu maksudnya. Jadi memang waktu zuhur pada hari Jumat itu menjadi waktunya sholat Jumat. Wa'adamu ta'addudi illa li usri ijtima'ihim. Tidak boleh ada separatis kelompok-kelompok Jumat, kecuali kalau memang susah untuk berkumpul ya. Kayak pandemi misalnya itu ya,
Mungkin kalau saran Al-Fakir bagi yang memegang teguh pendapat sholat Jumat itu satu koryah itu ya. Nah maka karena li usri ijtimaihima, karena ada uzur syar'i kesulitan itu, maka harusnya ya memanfaatkan atau bukannya apa, harusnya menerima rukhsah ini ya, harusnya menerima rukhsah sehingga kalau misalnya yang asalnya ya mungkin saja ya kapasitas sholat Jumatnya itu over kebanyakan banget sampai berdesak-desakan, ya nggak apa-apa. Musola yang terdekat dijadikan tempat sholat Jumat, tapi tentunya jangan sampai cuma 10 meter. Itu masih ini ya, masih satu itu. Mungkin agak jauh nyebrang jalan atau apa yang lebih jauh dari situ. Kan ada masjid jami, ada musola kan di situ. Nah musola itu nggak apa-apa dipakai untuk sholat Jumat juga ya, asal 40 orang tadi itu. Dengan catatan li usri istimaihim ya. Kalau mungkin PPKM-nya level berapa? 4, 5 ya. Udah nggak 5. Pokoknya intinya sangat susah misalkan untuk bisa berkumpul. Nah, asal dilakukan berjamaah gitu. Ini mengenai larangan separatis sholat Jumat ya, itu nggak boleh. Selanjutnya watak dimu khutbatain bil arabiyah. Wah, sungguh menarik ini ya. Wa in lam yafhamu, meskipun ya tidak paham ya. Wa takdim ini menyampaikan khutbatain, dua khutbah bil arabiyah dengan bahasa Arab katanya. Menurut mu'alif ya. Jadi menyampaikan khutbah yang mana khutbahnya ini tentu dilakukan sebelum salatnya dengan bahasa Arab. Khutbahnya dengan bahasa Arab. Meskipun orang-orang tidak paham bahasa Arab, tetap wajib pakai bahasa Arab. Ini kalau mazhab Syafi'i seperti disebut harus pakai bahasa Arab ya. Walaupun sebetulnya yang wajib pakai bahasa Arab itu adalah yang rukun, sebetulnya yang rukun-rukunnya. Dan ini menarik ya kalau kita baca keterangan ulama yang lain. Ini dari kewajiban bil arabiyah itu ketika khutbah ya. Nah maka sampai-sampai ulama tuh bilang gini. Nah karena itu harus ada pembelajaran bahasa Arab katanya. Harus ada yang mengajarkan bahasa Arab kepada jamaah yang sholat Jumat. Jadi di waktu yang lain, di hari yang lain itu harus dilaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar mereka ini. Jadi bukan khotib yang mengikuti keinginan makmum, tetapi justru makmum ini kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak paham yang disampaikan oleh khotib, maka harus belajar. Nah begitu kata keterangan yang lain ya. Walaupun memang syarat minimalnya ya fardu kifayah tipenya ini ya, yang belajar ini. Jadi nggak mesti semuanya lah. Tapi ya walaupun nggak semuanya juga tetap saja namanya fardu ya dia harus ya. Wa arkanuhuma khamsatun. Nah, selanjutnya rukun ya yang namanya rukun ya, rukun khutbah. Nah, rukun khutbah itu ada 5. Hamdulillah, yang pertama memuji Allah. Wassalatun ala nabi, bersalawat kepada Nabi SAW bilafdhihima, dengan mengikut sertakan dua kata tadi itu, kata Allah dan kata Nabi ya. Wasiatun bittaqwa, lalu wasiat takwa, walau atiullaha, meskipun hanya dengan mengucapkan atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Fikullin ya, di setiap tadi itu, setiap khutbah ya. Wasiat takwa di setiap khutbah. Wa qiraatu ayatin mufhimatin fi idahuma, lalu membaca satu ayat saja minimal yang bisa dipahami
di salah satu khutbahnya. Ini kita khutbahnya dua ya maksudnya. Khutbah yang dua ini. Lalu wa du'aun lil mu'minin bi ukhrawi fi saniyatin. Lalu di khutbah yang kedua, nah itu membaca doa yang ditujukan kepada seluruh kaum mukminin, doa yang sifatnya mengingatkan akhirat ya. Nah ini ketentuannya ya. Ketentuan khutbahnya itu seperti itu. Selanjutnya, syuruto julusun bainahuma bituma'ninati. Lalu duduk dengan tenang, dengan tumanina di antara dua sujud, ya, di antara dua khutbah maksudnya ya. Jadi di sini disyaratkan juga ada duduk di antara dua khutbah dengan tenang. Wa mualatun urfan baina arkanihima. Lalu dilakukan secara berkesinambungan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Sekira urfan, ya, sekira sesuai dengan kewajaran yang ada di situ. Wa bainahuma wa baina sholati. Termasuk juga ada kesinambungan antara khutbah dengan sholat itu. Jadi setelah khutbah selesai, jangan sampai ditunda setengah jam baru udah itu sholat. Jangan, jadi harus terus lanjut berkesinambungannya. Wa tuhurun, harus suci. Orang yang berkhutbah harus suci. Wa satrum, menutup aurat. Wa qiyamun liqadirin, dan juga bagi yang mampu dia berdiri. Wajibu isma'u arba'in. Wajib 40 orang itu mendengar, menyimak. Ya, alladzi tanakidu bihimul jumu'atu. Jadi 40 orang yang memang mencukupi untuk terjadinya sholat Jumat. Nah, itu harus mendengar arkanuhuma. Ya, harus mendengar rukun gitu ya. Dua rukun khutbah yang ada di tadi sebelumnya itu ya. Jadi wajib 40 orang yang memang memenuhi syarat dilangsungkannya salat Jumat itu, wajib dia itu mendengar rukun-rukun khutbah yang tadi disampaikan. Nah, selanjutnya di sini disampaikan juga wa an yata'akhkhara ihramu man la tanakidu bihimul jum'atu an ihrami man tanakidu bihim. Jadi orang yang dia tidak memenuhi, orang-orang ya, sekelompok orang yang tidak memenuhi ketentuan sholat Jumat, nah maka takbiratul ihramnya dia jangan mendahului takbiratul ihram orang-orang yang memang telah memenuhi ketentuan jumlah pelaksanaan sholat Jumat gitu. Jadi kalau istilahnya itu mukim mungkin gitulah, antara mukim dengan yang safar, nah itu harus beda takbiratul ihramnya. Jadi orang yang tidak mencukupi ketentuan untuk memberlangsungkan ya sholat Jumat tadi itu, maka dia takbiratul ihramnya jangan mendahului yang mukim gitu. Simpelnya seperti itu. Apalagi kalau dia itu sholat yang lain gitu ya. Apalagi seperti itu. Baik, terakhir di sini far'un, ada keterangan turunan di sini. Keterangan cabang, keterangan lanjutan bisa dibilang seperti itu. Atau ada sedikit studi kasus di sini. Fi muwatani man lahu maskanan bi baldain. Mengenai orang yang tinggal yang memiliki dua rumah di dua wilayah berbeda. Man lahu maskanan. Ya, man lahu maskanani bi baldaini. Seorang muslim yang dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dia memiliki dua rumah ceritanya. Dua rumah yang ada di dua lokasi, dua wilayah.
dua daerah misalnya ya. Nah, kan tadi salah satu ketentuan supaya dia bisa sholat Jumat itu harus muatin kan gitu ya, berdomisili, menetap gitu. Nah pertanyaannya kalau dia punya propertinya banyak gitu ya, nah maka dia itu wajib sholat Jumatnya pada daerah rumah yang mana, kan gitu pertanyaannya. Nah maka fal ibratu, maka kesimpulan atau hukum yang diambil dari kasus ini adalah bima kasurat fihi ikomatuhu fa bima fihi ahluhu wa maluhu. Nah, caranya adalah yang mana yang bisa dipilih. Nah, maka di sini ketentuannya tempat yang sering dia tinggali, yang frekuensinya paling banyak dia tinggali, dan juga tempat yang di situ ada keluarga dan juga aset atau hartanya. Nah, disitulah tempat yang dia wajib sholat Jumat di situ. Ya, alias dia ini berarti muatin. Ketika ya seperti itu ya, Anda paham lah ya kalau misalnya kan ada yang dapurnya banyak gitu ya. Ya gitulah. Nah, maka yang mana di sini yang frekuensinya yang paling banyak tinggal di situ ya, yaitu yang mana di situ ada keluarga dan asetnya. Itu gampang gitu. Jadi kalau rumah yang A dan rumah yang B itu misalnya rumah yang A sering dia tinggali, yang di situ ada keluarganya kan, nah itu di situ. Meskipun dia kerja di kota yang lain, nah rumah itu juga suka dia tinggalin misalnya. Nah itu keterangannya seperti itu. Jadi cara memilihnya yang mana, rumah yang mana, atau dia menggunakan domisili atau bertempat tinggal di mana statusnya, maka tadi caranya. Fa ini tawiyah fil kulli. Nah kalau misalnya setara nih misalnya dia dua rumah ini betul-betul tinggal di situ, frekuensinya sama, juga sama-sama keluarga mungkin karena itu istri yang pertama, kedua dan sebagainya. Asetnya juga sama dihitung-hitung. Nah kalau misalkan seimbang frekuensi tinggalnya, jumlah keluarganya, hartanya, nah maka fabil mahalil ladzi huwa fi halata iqamatil jumu'ah. Nah, pokoknya di saat dia tinggal di salah satu tempat tadi itu lalu terjadi sholat Jumat, nah maka dia wajib sholat Jumat di situ. Nah, ini ketentuannya seperti itu ya.